Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah karya akademis yang mengajukan satu pertanyaan besar. Gimana sih seharusnya hubungan antara iman dan sains? Nah, tulisan yang kita bahas ini dimulai dengan sebuah ide yang jujur aja cukup provokatif. Idenya adalah, dengan semua kemajuan yang udah dicapai, jangan-jangan sains modern punya titik buta nih. Argumennya begini, dengan memisahkan diri dari cara pandang spiritual, sains justru ikut berkontribusi pada sebuah krisis besar di peradaban kita. Wah, ini klaim yang berat ya. Yuk kita coba pahami bareng-bareng. Oke, biar gampang ngikutinnya, ini alur pembahasan kita. Kita mulai dari krisis sains modern, terus kita lihat pandangan alternatif dari Al-Quran, napaktilas sedikit warisan ilmiah yang mungkin terlupakan, bedah kerangka filosofisnya, dan terakhir kita lihat apa sih ajakannya. Jadi inti masalahnya menurut tulisan ini tuh gini, pandangan sains yang populer sekarang yang hanya berfokus pada hal-hal yang bisa diamati dan diukur, dianggap mengabaikan satu dimensi yang krusial banget dari keberadaan kita. Pendekatannya seringkali melihat alam ya sebagai fenomena fisik murni, nggak ada hubungannya sama sang pencipta. Nah, pandangan yang menganggap alam semesta ini cuma diatur sama hukum alam semata, ini yang disebut sebagai, dengerin deh, kejahatan dan ketidakadilan terpelajar terbesar. Wah, dalam banget ya. Oke, terus kalau itu masalahnya, solusinya apa dong? Nah, disinilah tulisan ini menawarkan sebuah alternatif. Sebuah pandangan dunia yang akarnya kuat banget dari konsep inti dalam Islam. Konsep ini namanya tauhid. Ini adalah fondasi utamanya. Intinya adalah keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Esa, satu-satunya sumber dari segala sesuatu, termasuk ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada satupun bidang ilmu yang boleh dipelajari seolah-olah terpisah dari realitas ini. Nah, yang keren dari gambar ini tuh, dia seakan-akan memetakan ide tadi secara visual. Jadi Al-Quran diposisikan sebagai pusatnya, sebagai sumber yang menyatukan semua cabang ilmu pengetahuan manusia, mulai dari sains, teknologi, sampai seni. Lanjut ya. Nah, bagian ini menarik banget. Ternyata, argumen ini juga didukung sama data historis yang mungkin bikin kita kaget. Dan yang lebih seru lagi, dia mengutip para sarjana barat sendiri untuk memperkuat argumennya. Coba dengerin kutipan dari sejarawan Robert Briffault ini. Sains lebih berutang pada budaya Arab, ia berutang akan keberadaannya. Wow, jadi menurut dia, keberadaan metode ilmiah itu sendiri adalah utang peradaban Eropa pada dunia Islam. Terus, kontribusinya apa aja sih? Wah, banyak banget. Mulai dari metode pemeriksaan yang baru, eksperimen, observasi, pengukuran, sampai semangat penyelidikan yang sabar dan pengumpulan data yang positif. Menurut sumber-sumber yang dikutip, hal-hal kayak gini tuh sama sekali nggak dikenal oleh kepribadian Yunani pada masa itu. Jadi ini benar-benar sebuah gebrakan. Oke, pertanyaannya sekarang gimana cara kerja pandangan yang terintegrasi ini dalam praktiknya? Nah, tulisan ini ngejelasin ada dua dimensi realitas. Keduanya beda, tapi saling nyambung. Jadi ada yang namanya alam asyahadah atau dunia yang terlihat, dan al-ghaib atau dunia ghaib. Dunia yang terlihat ini ya kosmos fisik, alam, yang bisa kita pelajari dengan sains modern. Sementara dunia ghaib itu alam spiritual, hal-hal yang di luar jangkauan alat-alat sains kita. Nah, poin kuncinya adalah, dunia ghaib inilah yang ngasih konteks dan makna pada apa yang kita amati di dunia yang terlihat. Dari situ muncul dua jenis pengetahuan. Ada pengetahuan wahyu atau nakli, yang datangnya langsung dari Tuhan lewat Al-Quran. Ini dianggap punya nilai abadi dan jadi fondasi. Terus ada pengetahuan yang diperoleh atau akli. Ini yang kita dapat dari akal, logika, dan eksperimen. Nah, yang kedua ini nggak boleh dipisahin dari yang pertama. Oke, dari semua penjelasan tadi, kita sampai pada puncak argumennya, yaitu sebuah ajakan. Ajakan untuk melakukan perubahan yang mendasar banget dalam cara kita memandang dan mempraktikkan sains. Jadi, ada 5 prinsip utama nih buat mempelajari alam. 1. Alam itu ciptaan satu Tuhan. 2. Alam itu fana, bukan Tuhan itu sendiri. 3. Alam itu teratur, ngikutin hukum Tuhan. 4. Alam diciptakan dengan tujuan. Dan 5. Alam itu ditundukkan untuk kebutuhan manusia. Jadi cara pandangnya beda banget kan? Bukan lagi sistem acak, tapi ciptaan yang penuh makna. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi baru ilmuwan. Di sini disebutnya ulama dan ulu al-albab. Jadi bukan cuma ilmuwan biasa,
Tapi mereka yang dalam penelitiannya juga sangat sadar akan adanya dimensi spiritual dari apa yang mereka kerjakan. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Nah, tujuan yang lebih tinggi lagi adalah agar manusia dan masyarakat bisa mengenal Tuhan dengan mengenal tanda-tandanya. Artinya, dari sudut pandang ini, setiap penemuan ilmiah itu bukan cuma buat manfaat praktis di dunia, tapi juga jadi salah satu jalan untuk lebih dekat dan mengenal Sang Pencipta. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan reflektif yang besar. Kira-kira, apa ya yang bisa berubah kalau sains dan spiritualitas bisa disatukan kembali?